disebut tidak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurrahman ternyata menjadi salah satu kandidat kuat sebagai Panglima TNI. Jenderal Andika Perkasa yang lahir pada 21 Desember 1964 akan pensiun pada Desember 2022, atau hanya setahun setelah menjabat sebagai Panglima TNI. Berdasarkan catatan, saat dilantik pada 17 November 2021, Jenderal Andika Perkasa tercatat sebagai Panglima TNI tertua sepanjang sejarah. Seperti diketahui, hubungan Andika Perkasa dan Dudung disebut tak harmonis, sehingga menjadi sorotan tajam Komisi 1 DPR RI. Dalam berbagai kegiatan resmi TNI, dua jenderal bintang 4 itu tak pernah tampil bareng. Dari berbagai informasi, pemicu ketidakharmonisan dua jenderal itu karena anak Dudung sempat tidak diterima masuk Akademi Militer atau Akmil. Jenderal Andika Perkasa akan memasuki pensiun sebagai prajurit pada Desember 2022. Otomatis masa jabatannya sebagai Panglima TNI juga akan berakhir. Lalu siapa akan menggantikan perwira tinggi yang lama berkarya di Satuan Baret Merah, Komando Pasukan Khusus Kopassus TNI Angkatan Darat itu? Sesuai aturan, Presiden akan mengajukan calon Panglima TNI kepada DPR untuk menjalani uji kompetensi. Calon tersebut perwira tinggi yang pernah menduduki Kepala Staf Angkatan dan belum memasuki masa pensiun. Dengan ketentuan itu, maka yang berpeluang dipilih Presiden Joko Widodo saat ini adalah Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Selain Dudung, kandidat lainnya adalah Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal TNI Fajar Prasetya. Presiden Jokowi akan melihat peluang ketiga perwira tinggi itu dengan menggunakan sejumlah parameter, yakni usia para kandidat dan sistem bergilir antar angkatan. Tulis pengamat militer M. Astro, Minggu 4 September 2022. Dari sisi umur, ketiganya memiliki peluang yang sama. Hingga Desember 2022, mereka masih memiliki waktu aktif antara 1 hingga 2 tahun. Jenderal Dudung Abdurrahman lahir pada 19 November 1965 atau berusia 57 tahun. Laksamana Yudo Margono lahir 26 November 1965 atau berusia 57 tahun. Terakhir, Marsikal Fajar Prasetyo lahir 9 April 1966 atau berusia 56 tahun. Marsikal Fajar Prasetyo adalah calon yang usia aktifnya paling lama, sekitar 2 tahun. Meskipun ketiganya berbeda usia, namun mereka sama-sama merupakan lulusan Akademi TNI Angkatan tahun 1988. Sementara dari sisi sistem bergiliran antar angkatan, jika saat ini Panglima TNI dijabat oleh perwira tinggi dari Angkatan Darat, maka pada periode selanjutnya adalah peluang bagi perwira tinggi dari TNI Angkatan Laut atau TNI Angkatan Udara. Lanjutnya, hanya saja Panglima TNI sebelum Jenderal Andika Perkasa sudah dijabat dari TNI AU, yakni Marsikal Hadi Cahyanto. Hadi Cahyanto setelah pensiun dari TNI dipilih menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang Indonesia atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. Melihat semua itu, maka yang berpeluang besar untuk dipilih Jokowi adalah Laksamana TNI Yudo Margono, perwira tinggi dari Korps Pelaut yang pernah menjabat Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangkogab Wilhan. Meskipun demikian, Presiden sebagai Panglima tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD No. 29 atau 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia memiliki hak prerogatif menentukan siapa yang akan dipilih memimpin tentara dari 3 matra itu. Selain itu, dalam sejarah di era reformasi, Panglima TNI berturut-turut dijabat perwira TNI AD pernah terjadi, yakni saat Jenderal Muldoko digantikan Jenderal Gatot Nurmantio. Siapapun yang terpilih tidak akan mempengaruhi sistem yang sudah mapan kuat di lingkungan TNI. TNI akan selalu solid dalam menjalankan tugasnya untuk bangsa ini, baik dalam rangka operasi militer, untuk perang dan operasi militer selain perang.